Tombo ati iku ana lima perkara. Obat hati. Kaping siji maca Quran lan maknane. Kaping loro salat wengi lakon ana. Kaping telu wong kang saleh kumpul ana. Kaping papat weteng ira engkang luwe. Kaping lima sikir wengi engkang suwe. Salak sawijining sapa bisa anglakoni. Insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Wow. Tombo hati. Oh, bukan. Obat hati. Apa? Agak beda ya. Selama ini lirik yang kita dengar agak-agak kemana gitu. Ini nggak tahu, wong saya sebuah perjalanan nemu ini aja gitu. Jadi Kayak pemulung berarti ya, tahu-tahu nemu gitu. itu luar biasa loh dedikasi temen. Luar biasa. Apalagi yang mau menampung pemulung itu luar biasa juga. Coba kalau nggak ada yang mau menerima. Ya. Udah ngumpul-ngumpulin dari pagi. Abdi resep anjen gitu. So do I. Taruhaken ya. Jadi ya tombo hati. Ya gimana satu-satu? Ada 5 ya tadi ya. Awal tombo hati itu berarti pasti ada yang sakit. Obat sih ya. Iya, obat. Ngomongin Berarti fungsi tombo hati itu buat orang yang sakit. Hati. Kapan terakhir putus, Mas? Berarti- Karo cewek, Mas. Putus. Oh, nggak ada istilah putus. Rano ya, gak iso ya, silaturahmi terus ya. Silatun lalu nyambung. Connecting to God. Artinya Nyambung bersama Allah. enak juga ya. Oke, balik tombo hati, Mas. Oke. Jadi tombo hati di perjalanan itu hanya saya bisa bilang itu kalau mungkin barangkali bisa jadi agama itu nek Jawa itu ageman ya, pakaian. Agama ageming aji. Artinya Agama adalah kostum sesuatu yang melekat yang dikenakan oleh roh aji tur. Itu di serat Wedatomo itu nek Jawa ya. di Jawa. Ya itu hanya menyadari bahwa saya mungkin ini karena saya ya, agama itu tidak ada unsur paksaan. La ikraha fiddin. Ya, agama itu membebaskan. Wush, Ada nggak itu? ada Tulisannya ya. banyak. Saya ketemu di jalan itu, di perjalanan saya ngamen terus berkarya. Kesadaran itu membuka saya untuk mengetahui bahwa agama itu bukan paksaan, tapi kesadaran pribadi dengan sang vertikal gitu ya, mungkin ya. Ya. Nah, dimana saya agak-agak berbeda dengan ya mungkin banyak sudah ada yang mengupas atau bernyanyi atau berkarya tentang tombo hati, tapi lirik saya itu berbeda di mungkin langsung meloncat saja ke yang kedua. Pertama tombo hati. Tombo hati iku ana 5 perkara. Obat hati itu ada 5 hal. 5 hal. Ya. Bukan perkaranya. Ya. Kan Kalau perkara urusannya kasus, Mas.
Iya. diperkarakan Hal. 5 hal. Hal. Kaping siji. Oke. Siji itu tunggal, Iya. bukan pisang. Gitu. Nek saya menemukan nih. Jadi obat yang lain, gitu ya. Obat tertentu itu diantaranya kaping siji. Iya. Hanya satu. Apa satu, Mas? Maca Quran, Maca Quran lan makna. Itu mungkin bisa dijelaskan. Maca Quran lan makna. Ini tadi memang benar, kita tuh banyak orang yang kelihatannya sehat secara fisik, tapi banyak orang yang sakit. Sakit ya. Sakit itu kan kondisi tidak sehat, dan orang yang tidak sehat itu berarti sakit. Iya. Persoalannya kenapa sakit? Biasanya orang yang sakit itu dia tidak nyaman, tidak tentram. Nah ini persoalannya adalah obat hati, berarti hatinya itu dalam keadaan sakit. Gitu. Tawaran pertama, resep pertama adalah membaca Al-Quran. Moco ya? Moco. Yang tersurat ya? Ya, moco Quran. Lan maknanya. Lan maknanya. Tentu saja, ya kita membaca Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang 30 juz itu. Ya. Uniknya, Al-Quran itu ketika dibaca dengan tajwid yang benar, dengan makhrijul huruf yang benar, secara tartil, memberikan ketentraman. Padahal yang baca belum tentu dia tahu maknanya, pun bisa menenteramkan. Iya ya. Ini kan 11-12 sama suka, sugesti nggak itu, Mas? Aku nggak sering minum atau makan permen sugesti. Iya. Jadi gini, kalau orang suka nyanyi, dangdeng, itu kan kadang menenteramkan. Ya. Kenapa? Ada harmoni. Benar. Baca Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, itu ada harmoni. Benar. Ketika muncul harmoni dalam artikulasi, artikulasi itu apa? Ya kui pronunciation. Pronunciation, omongan, dalam omongan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Secara tartil, terus menerus, harmoni toh. Kayak notasi itu, langsamnya itu asik, pitch controlnya asik. Itu memberikan ketentraman. Memberikan satu baru ketentraman ya, hati. Ketika terus menerus, lan maknane. Nah kalau sudah tahu pada makna, bukan makna itu bukan terjemahan loh Mas. Paham. Ya, tapi tolong dijelaskan. Ya, hakikatnya, kesadarannya. Karena banyak orang yang mampu membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi perilakunya tidak Quran. Tapi ada juga orang yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran dalam pengertian pintar membaca. Huruf aja tidak tahu, tapi perilakunya, kehidupannya itu sangat Quran. Berarti dia sudah menemukan maknanya. Karena la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh, memahami, memaknai, menyadari Al-Quran kecuali mutahharun, orang yang disucikan. Di situ kalimatnya bukan ilal mutahhirun, bukan orang yang bersuci, apalagi sok suci, tapi mutahharun, tapi yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Hanya yang maha suci. Maka kita tidak bisa sok suci, apalagi sok paling keren bisa memahami Al-Quran. Kita nggak bisa bersih, tapi bisanya bebersih gitu ya. Ya bebersih pun nanti kita hanya baru secara fisikal, nanti Allah yang membersihkan kita. Itu baru satu ya. Satu ya. Satu. Nyanyi dulu. Yang satu loh ya. Satu ya. Maca Quran. Ana 5 perkara. Nih. Kaping siji. Maca Quran lan maknane. Kaping loro salat wengi lakon ana. Untuk yang kedua ini saya malu ngomongnya. Gimana? Malu. Ya mau ngomong tentang sholat malam gitu. Nah. Tapi saya nggak pernah sholat malam. Nah, saya pemalas saya kalau malam itu begadangan nonton bola. Nah itu kembali lagi ke satu, bahwa semua itu agama itu membebaskan dan tidak menyuruh
doktrinisasi tidak gitu. Artinya doktrinisasi itu. tidak. Jadi kita itu tidak dogma gitu loh. Itu ya bahasa Kesadaran. kesadaran. Artinya kan kesadaran. Salat wengi lakon ono. Nah, gitu loh. Jadi sholat malam itu menjadi ada ya. Ada lakon itu Laku. bahasa Indonesianya itu satria, pendekar. Sosok lakone Pak, gitu ya. Logikanya pendekar itu pembela Pak. Lakon itu artinya orang yang punya laku, Laku. orang yang punya aksi. Aksi. Aksinya berbentuk sholat Ya. malam. Makanya dalam Al-Qur'annya namanya aqimis sholat. Akim itu jumeneng, berdiri, Ya. menyelenggarakan, Ya. ngelakoni. Ya. Jadi kenapa kemudian sholat malam? Sholat itu kan sholat silatun artinya connect, nyambung. Ya. Ketika banyak orang sedang lelap tertidur, asik di atas kasur, Ya. ada seorang yang bangun. Dia mencoba menemukan obat hati. Ya, menemukan obat hati, dia bangun untuk terus nyambung dengan Allah. Bahkan di tepian malam, hatta matla'il fajr, sampai menjelang fajar menyingsing. Wah, itu makanya kalau kita ingat tentang malam gitu ya. Ya. Kalau nggak salah dulu Kanjeng Sunan Kalijaga itu pernah nyanyi Kidung Rumeksa ing Wengi. Nah itu coba Mas. Jangan sekarang lah. Jangan sekarang ya. Ini Nah, yang kedua tadi kamu dulu. langsung tidur kalau saya bacakan itu. Itu satu kidung, satu tembang untuk rumeksa, untuk menjaga ing wengi Ing wengi. pada malam hari. Ya. Tapi menariknya kalau ngomong tentang malam, saya nggak ngomong sholatnya loh ya. Ya, Ngomong malamnya tentang aja ya. Sholatnya mau sholat mau enggak itu terserah. Malam. Malam. Kalau malam romantis kan. Kalau malam itu syahdu. Oh, banyak lagu, banyak puisi, banyak sajak yang bicara tentang malam. Malam itu kalau dalam bahasa Al-Quran tidak sekedar diartikan sebagai lawan dari siang. Malam itu batin. Misalkan Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Itu artinya Rasulullah diperjalankan malam. Pada sisi batinnya Rasulullah melakukan perjalanan. Seperti ada cerita Laila Majnun. Ya. Nah, itu orang yang tombok hati yang kedua. Majnun itu begitu tergila-gila sampai disebut si Kais itu yang tergila-gila pada malam. Bukan tergila-gila pada Laila sosok perempuan. Ya. Tapi dia tergila-gila pada batin. Batin itu kan sering disebut sebagai akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kadang kenapa orang banyak punya penyakit yang akhirnya butuh obat hati itu? Karena sering banyak lebih mengeksplorasi atau membanggakan atau lebih memaksimalkan pada wilayah siangnya, pada wilayah lahiriahnya, bukan pada wilayah malamnya. Kita pada bergagah-gagah ria, bercantik-cantik ria. Kita begitu rajin ke salon, berdandan. Ada orang suka facial, ada orang suka apa namanya itu? Manicure, Krimbat, apa manicure? Apa itu? Manicure itu kaki, pedicure tangan. Oh, manicure, pedicure, Atau kebalikan. pakai merkuri ya. Ya. Semuanya itu kan urusannya tuh fisik semua, seluruhnya jasad semua. Itu Awan artinya siang. siang. Itu urusannya siang. Ya. Orang itu dibuktikan begitu siang ramai sekali orang. Salon rame, malam mana ada salon? Ada. Obat salon. Itu apa namanya tuh salon DPR itu. Itu calon. Calon ya. Terus tadi yang kedua. Karena persoalan siang itu begitu ramai. Siang yang lengang, batin yang tidak diperhatikan, orang akan menjadi sakit. Maka sholat wengi, lakon ono, kesadaran lakoni untuk menjumenengkan, menghidupkan batin, itu menjadi obat hati. Bukan lakonono ya. Tapi Bukan. kalau di Indonesia kan berarti Enggak. menyeruh untuk sholat Wah malam. iya, itu Lakukanlah siapa? instruksional. Itu komando. Katanya Kanjeng Nabi aja nggak nyuruh. Ya nggak Ingin maksa, menjelaskan. nggak maksa. Kanjeng Nabi hanya basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira, juga ada kabar buruk. Tahu? Pilih, Silakan wae, pilih. bebas gitu. Kira-kira begitu. Jadi nggak lakonono ya. Lakon ono.
Dil lakon Dil. ono. Lawan. Nyanyi lagi tadi yang lakon ono. Yang kaping pindo ya. Kaping pindho salat wengi lakon ono. Ya. Kalau sholat wengi menjadi obat, mestinya banyak orang yang kalau sudah sholat malam mampu menghidupkan batinnya dengan nyambung silatun kepada Allah, sehat dong batinnya. Tapi persoalannya itu bukan malam-malam bangun sholat terus bikin status, Mas. Alhamdulillah saya baru saja selesai tahajud. Alhamdulillah saya baru zikir malam. Menginginkan Tuhan banyak sekali ya. Dia seolah-olah tuh kayak Tuhan gak mendengar, gak maha melihat dan seterusnya. Masih butuh status. Iya. Itu gak ono namanya itu. Itu berarti mengono-onokan, mengada-adakan. Jangan diada-adakan. Gak usah diada-adakan. Adakanlah yang ada, tiadakanlah yang memang tidak ada. Gak tahu saya itu. Pokoknya Merujuk ke situ ya jenengan. gak tahu. Pokoknya sholat malam itu tidak perlu menjadi informasi publik. Nah, gitu. Katanya batin itu private, sesuatu yang sangat personal, intim. 11-12 mandi lah ya. Kok mandi? Ya nggak ada yang lihat. Oh iya, Tidur itu juga privasi sekali. ada mandi madu loh. Tapi ngomong mandi itu membersihkan. Iya. Tapi ini bicara untuk sebuah sadar. Pak. Jadi bangun tidur, mandi, pakai baju, ageman, berangkat sekolah, menimba ilmu. Itu benar. Kalau ngomong, kalau sholat itu dimulai dengan mandi, ada satu ungkapan dari Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat, tahukah engkau apa yang terjadi jika di dekatmu ada satu sungai yang mengalir, lalu setiap 5 kali setiap saat kamu mandi, apa yang terjadi? Oh, kami akan bersih. Itulah sholat, Ya. kan gitu. Nah, itu udah sholat 5 waktu itu seperti kita mandi setiap waktu. Ya. Apalagi ditambah dengan sholat malam. Wah, berarti si malamnya itu, si batinnya itu kinclong-kinclong, Ya. menyala. Nah, kalau orang yang sudah connect dengan sang sumber cahaya, menyala, dia bukan hanya mendapatkan penerang, tapi dia juga mampu menerangi kepada sekitarnya. Kaping loro salat wengi lakon ana. Kaping telu wong kang soleh kumpul ana. Gitu. Seringnya itu ya, mahal itu. Gitu. Itu nggak ada tuh di toko bangunan. Tring, gitu. Jadi orang-orang soleh itu bukan dikumpulkan, tapi kumpul ono. Ada perkumpulan orang-orang soleh. Jadi bukan berarti kalau kita sedang punya penyakit, sakit hati, terus orang-orang soleh dikumpulin. Nah, persoalannya bagaimana mengumpulkan orang soleh? Ini kan juga bukan instruksi, bukan perintah toh. Ingat, kesadaran. Ya. Tetap ya harus dengan parlemen kesadaran gitu ya. Parlemen. Ya. Secara parlemen kita Aku suka yang manis tuh kalau makan parlemen. nggak bisa. Kesadaran Aku ya. nggak bisa ya. Jadi kalau wong kang soleh kumpul ono, orang yang soleh itu berkumpul. Wah, saya malu. Saya enggak potongan, enggak ada kelasnya menjadi orang soleh. Orang soleh itu kan begini. Kalau kita menyebut ada yang namanya amal soleh, soleh itu
sebelum kita ngomong orang yang soleh itu apa? Nah, saya tanya tuh sama aku. Iyalah. Enggak katanya orang, tapi kata saya sendiri. Nek salah dibenerke lho. Belum tentu juga sampean salah. Ya, nggak tahu, makanya kita ini dipertemukan tanpa kita menggerakkan, tapi kita digerakkan. Soleh. Soleh dari mungkin kata solaha. Nah, Solaha. solaha ya. Soluha. Soluha ya. Itu mungkin sehat secara jasmani dan rohani. Boleh. Boleh ya. Jadi pertama sholat, soleh, solah. Sholatlah untuk mengingat aku. Itu Ada nggak? beda clear, Mas. Beda keluar. Kalau sholat itu shod lam ha, kalau soleh itu shod lam ha. 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 Ya. Iya, ha. Ha. Aha. Ya. Gini, Mas. Kalau soleh itu orang Jawa bilang patut. Patut. Layak. Layak. Sebenarnya soleh itu pengertian itu indah. Ideal. Ideal. Jadi amal soleh itu adalah amal yang indah. Kalau mau indah, jadi soleh itu urutannya begini, Mas. Pertama sidik dulu, Sidik. artinya benar. Kemudian khair, artinya baik. Kemudian soleh, artinya indah. Jadi benar dulu, baru nanti baik. Kalau sudah baik, pasti indah. Dia tidak perlu menyiapkan diri menjadi orang soleh. Dia cukup melakukan kebaikan. Sidik. Terus melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan terus menerus itu adalah kebenaran ya. Sidik itu melakukan kebenaran. Orang nggak perlu mikir-mikir menjadi soleh. Lakukan saja kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran terus menerus, dia itulah kebaikan. Kebaikan yang terus menerus itulah kesalehan. Kalau dalam bahasa orang-orang yang pinter itu katanya logis, etis, dan estetis. Sidik, khair, dan soleh. Jadi soleh itu amal soleh adalah amal yang indah. Kalau sudah indah, dia sudah keren. Pasti dia baik, pasti dia benar. Jadi tidak ada amal soleh itu pura-pura. Pura-pura soleh. Kenapa? Pura-pura itu bukan benar, bukan sidik. Dan yang namanya soleh itu bukan artifisial, bukan dibikin-bikin. Soleh dengan kostum. Kalau sudah pakai jubah, kalau sudah pakai gamis, kalau sudah pakai baju koko, baju kiki, baju kuku, soleh. Benar dulu, baik, indah. Keindahan itu tidak perlu dibuat-buat, dipura-pura menjadi soleh. Jadi bagaimana mungkin kita akan mengumpulkan orang-orang soleh kalau tidak dimulai dengan melakukan kebenaran. Jadi kebenaran sama kebaikan beda nih. Kebenaran nanti akan berbuah pada kebaikan. Kebaikan yang terus-menerus akan berbuah pada kesalehan, kepada keindahan. Misalkan melakukan pertolongan itu perbuatan yang benar, toh. Ya. Karena pertolongan itu melakukan benar, maka dia bernilai baik. Situasi peristiwa orang yang melakukan pertolongan yang baik itu adalah keindahan. Itu saleh. Jadi kesalehan juga bukan hanya pada sosok, tapi dalam peristiwa. Yo, gini. Maca puisi lah. Kita dulu dong. Puisi itu sama dengan P. Ya, boleh. P itu Judulnya apa? judulnya aku bilang dari Mas dulu. Kebaikan. Oke. Bagaimana engkau bisa mengaku sebagai orang baik ketika engkau pura-pura baik? Bagaimana mungkin engkau mengaku sebagai orang soleh ketika kesalahanmu adalah pura-pura?
Aku bukan orang yang baik, karena aku hanya pura-pura berbuat baik. Aku bukan orang yang soleh, karena aku hanya pura-pura soleh. Mengumpulkan orang-orang yang soleh dimulai dari diri kita untuk mau melakukan kebenaran, bukan merasa benar, apalagi merasa paling benar. Kebenaran itu setidaknya ketika kita tidak menyakiti orang lain, tidak melukai orang lain, tapi menenteramkan orang lain. Orang soleh ya, kumpul ono. Ada hal yang menarik. Kesalehan tidak bisa dilihat secara lahiriah belaka. Tanpa kita ketahui, bisa jadi orang-orang di sekitar kita, dia seorang pemulung, seorang pedagang, tentara, pegawai, arsitek, apapun itu adalah satu laku, bukan sekedar profesi, satu laku yang memberikan peluang untuk menciptakan kesalehan-kesalehan, kesalehan keamanan, kesalehan dalam jabatan, kesalehan dalam memberikan ketentraman pada masyarakat, kesalehan seorang ayah kepada anaknya, kesalehan seorang pasangan kepada kekasihnya, kesalehan dalam bermain musik. Apa kesalahan dalam bermain musik itu? Ketika sudah benar dulu notasinya, ya enggak? Vokalnya juga benar, baru muncul kesalehan musik. Dan bukan pura-pura. Kaping telu wong kang soleh kumpul ana. Kaping papat weteng ira engkang luwe. Ini susah ini kalau udah ngomongin perut. Yang keempat, keberadaan perut itu yang wajar. Tidak dalam kondisi yang terlalu kenyang. Rasulullah bahkan memberikan satu contoh bagaimana laku hidup yang wajar. Sepertiga kondisi tubuh kita dalam perut kita itu, banyak penyakit yang justru datang dari perut, dari apa yang kita makan. Ada sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Nah kalau semuanya berisi makanan ya sakit. Tapi kalau berkaitan dengan tombok hati, ini kan persoalan hati. Tapi ternyata ada kaitannya dengan perut. Banyak orang yang hatinya gelisah, banyak yang orang merana, dan juga bahkan mungkin sampai tersiksa karena persoalan perut, bro. Orang demo di mana-mana itu kadang urusannya perut, atau orang mencari kekuasaan urusannya perut. Padahal ukuran perut kita ya segitu. Berapa jumlah makanan sebakul atau satu truk sekalipun, paling yang bisa kita makan, yang bisa muat dalam perut kita berapa sih? Tapi karena perut kita seakan-akan besar, kita rakus ingin makan apa saja. Orang mungkin butuh makan, tiap orang butuh makan toh. Tapi persoalannya pengen makan apa? Itu yang kemudian membuat kita merasa punya penderitaan. Dan weteng luwe. Kalau udah ngomong weteng luwe itu saya ingat macan kalau jalan, kalau sudah wetengnya luwe itu macan yang berwibawa dan menakutkan. Karena siap menerkam. Karena apa? Macan seremnya apapun kalau udah kenyang ya udah tidur. Ular juga kalau udah kenyang tidur. Nggak bisa
Sholat wengi. Karena wetengnya, Weteng itu gelap. weteng itu gelap. Makanya orang yang hamil disebut meteng. Dalam kandungan itu adalah berlangsung kegelapan pertama. Peteng ya. Artinya lagi-lagi batin. Luwe itu bukan berarti dalam keadaan kelaparan, tapi wajar. Dan memang kita harus menahan. Dan yang menarik, Mas, banyak peristiwa yang sejarah ya. Ini ngomong sejarah ya. Tapi bukan guru sejarah. Dalam peristiwa sejarah banyak disebutkan orang-orang yang menemukan apa itu namanya itu ciptaan-ciptaan tertentu, inspirasi tertentu itu dalam keadaan lapar karena mereka tidak makan. Kita nggak usah ngobrol bagaimana Rasulullah di Gua Hiro berpuasa ya, bagaimana kenapa di bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan ketika berpuasa, ketika Rasulullah berpuasa. Kalau Mas Toto baca sejarah itu, bagaimana Archimedes, bagaimana Pascal, bagaimana Thomas Alva Edison, itu mereka melakukan observasi penelitian di laboratorium sampai lupa makan. Saking asiknya karena sampai lupa makan, kemudian menemukan temuan-temuannya. Lapar, bukan kelaparan. Kalau kelaparan, dia lapar tapi masih pengen makan. Saya dari kecil Mas sudah makan. Anda lihat sekarang saya lagi ngapain? Ini ya. Jadi persoalan kalau orang sudah tahu bagaimana rasanya lapar, maka dia tidak mungkin melaparkan orang lain. Bagaimana dia sudah ngerti bagaimana enak nikmatnya kenyang, dia akan selalu mengenyangkan orang lain. Jadi kalau tombok hati atau obat hati itu bagaimana keadaan perut kita itu luwe, bagaimana keadaan perut kita itu dalam kondisi yang wajar, yang tidak terlalu kenyang, yang tidak berlebihan, itu menjadi obat. Kenyang pun tak datang. Itu anak-anak sekarang mikirnya begitu. Jadi seolah-olah Makan itu perkaranya langsung. Sarana dari itu. kita kan makan bukan untuk kenyang. Atau kalau ternyata makan untuk kenyang, nanti kita lapar lagi. Lapar yang tiada henti. Jadi kalau orang yang selalu merasakan lapar sebagai wujud prihatin, nah, Manusia bisa sih kalau dipaksakan masuk aja. Tapi yang namanya prihatin itu memang dimulai dengan rasa lapar. Rasulullah kaitannya dengan perut banyak banget loh, memberikan satu petatah petiti. Tadi ya, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Terus makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Berarti nggak boleh sampai kekenyangan. makanlah sebelum lapar. Oh, makanlah sebelum lapar gimana? Makanlah ketika lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Nah kalau berhentilah ketika kenyang, nggak kenyang-kenyang, nggak berhenti dong. Jadi persoalannya kalau kita itu kelaparan terus, maunya makan terus. Susah nih ngomong lapar sebenarnya. Kapan-kapan tak main ke atas. Nanti tak traktir. Kasih garam, sedikit. Ada bawang putihnya. Tapi kalau itu memang bagian dari tirakat, nggak apa-apa.
Ini lagi nih, ngomong persoalan perut lagi ya. Kita kan sering dengar kupu-kupu yang indah itu. Itu kan sebelumnya adalah ulat. Ulat, mana ada perempuan atau orang yang suka lihat ulat? Menjijikan. Diinjak mati gitu. Oh, menjijikan. Tapi ketika dalam kepompong, dia berpuasa. Wetengnya tidak diisi makanan. Terus kemudian dia berpuasa di dalam kepompongnya itu, mampu keluar, menjadilah kupu-kupu. Itu ular yang kalau mau ngelungsumi itu dia berpuasa. Ngelungsumi itu bagaimana dia mampu melepaskan kulit-kulitnya. Puasa lah gitu. Wah, banyak ya. Banyak Den contoh kehebatan, kesaktian yang didapatkan karena dia mau tirakat berpuasa. Nah, orang Jawa ini keren. Asyam yang dipahami sebagai menahan di dalam Ramadan yang kemudian disebut sebagai pembakaran. Sebenarnya kita bisa berpuasa kalau ingin melakukan pembakaran setiap saat, kita bisa berpuasa setiap saat. Puasa adalah satu obat hati. Kabeh papat watang ira engkang menemukan apa itu namanya itu ciptaan-ciptaan tertentu, inspirasi tertentu itu dalam keadaan lapar karena mereka tidak makan. Kita nggak usah ngobrol bagaimana Rasulullah di Gua Hiro berpuasa ya, bagaimana kenapa di bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan ketika berpuasa, ketika Rasulullah berpuasa. Kalau Mas Toto baca sejarah itu, bagaimana Archimedes, bagaimana Pascal, bagaimana Thomas Alva Edison, itu mereka melakukan observasi penelitian di laboratorium sampai lupa makan. Saking asiknya karena sampai lupa makan, kemudian menemukan temuan-temuannya. Lapar, bukan kelaparan. Kalau kelaparan, dia lapar tapi masih pengen makan. Saya dari kecil Mas sudah makan. Anda lihat sekarang saya lagi ngapain? Ini ya. Jadi persoalan kalau orang sudah tahu bagaimana rasanya lapar, maka dia tidak mungkin melaparkan orang lain. Bagaimana dia sudah ngerti bagaimana enak nikmatnya kenyang, dia akan selalu mengenyangkan orang lain. Jadi kalau tombok hati atau obat hati itu bagaimana keadaan perut kita itu luwes, bagaimana keadaan perut kita itu dalam kondisi yang wajar, yang tidak terlalu kenyang, yang tidak berlebihan, itu menjadi obat. Kenyang pun tak datang. Itu anak-anak sekarang mikirnya begitu. Jadi seolah-olah makan itu perkaranya lah, sarana dari kita kan makan bukan untuk kenyang. Toh kalau ternyata makan untuk kenyang, nanti kita lapar lagi. Lapar yang tiada henti. Jadi kalau orang yang selalu merasakan lapar sebagai wujud prihatin, nah manusia bisa sih kalau dipaksakan masuk aja. Tapi yang namanya prihatin itu memang dimulai dengan
rasa lapar. Rasulullah kaitannya dengan perut banyak banget loh, memberikan satu petatah petiti. Tadi ya, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Terus makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Berarti nggak boleh sampai kekenyangan. Makanlah sebelum lapar. Oh, makanlah sebelum lapar gimana? Makanlah ketika lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Nah kalau berhentilah ketika kenyang, nggak kenyang-kenyang, nggak berhenti dong. Jadi persoalannya, kalau kita itu kelaparan terus, maunya makan terus. Susah nih ngomongin lapar sebenarnya. Kapan-kapan tak main ke mana? Nanti tak traktir. Kasih garam, sedikit. Ada bawang putihnya. Tapi kalau itu memang bagian dari tirakat, nggak apa-apa. Ini lagi nih, ngomong persoalan perut lagi ya. Kita kan sering dengar kupu-kupu yang indah itu. Itu kan sebelumnya adalah ulat. Ulat, mana ada perempuan atau orang yang suka lihat ulat? Menjijikan. Diinjak mati gitu. Oh, menjijikan. Tapi ketika dalam kepompong, dia berpuasa. Wetengnya tidak diisi makanan. Terus kemudian dia berpuasa di dalam kepompongnya itu, mampu keluar, menjadilah kupu-kupu. Itu ular yang kalau mau ngelungsumi itu dia berpuasa. Ngelungsumi itu bagaimana dia mampu melepaskan kulit-kulitnya. Puasa lah gitu. Wah banyak ya. Banyak Den contoh kehebatan, kesaktian yang didapatkan karena dia mau tirakat berpuasa. Nah, orang Jawa ini keren. Asyam yang dipahami sebagai menahan di dalam Ramadan yang kemudian disebut sebagai pembakaran. Sebenarnya kita bisa berpuasa kalau ingin melakukan pembakaran setiap saat, kita bisa berpuasa setiap saat. Puasa adalah satu obat hati. Kaping papat watang ira engkang Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Oh salah sakwijine sapa bisa anglakoni. Insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Kaping 5. Yang kelima, Capek. Iya, karena zikir wengi Ya. ingkang suwe. Zikir itu kesadaran, Sadar lagi. sadar lagi. Kalau zikir diartikan sebagai ingat, akan memberikan ketentraman, bukan sekedar ingat dalam pengertian aku ingat sesuatu, Ya. tapi ngeh. Karena kalau orang yang ingat berarti sebelumnya